Di GC, di GC kita lihat. Nah, tadi kita contohkan di GC, kita berikan catatan di sana. GC ini antara 1.200 sampai 5.000. Antara 1.200 sampai 5.000. Coba kita lihat di sana, GC ini bergerak berapa? D1, kita lihat yang terdekat yang kemarin saja. Ini 2050. GC ini juga lumayan ekstrim soalnya, tapi enggak seperti emas. Nah, 1.100. Kemudian yang panjang ini 2.500. Yang pendek-pendek kondisi normal, ya kondisi normal 900 atau 1.000-an. Artinya yang kita sampaikan adalah perkiraan. Yang lebih detail dan lebih jelas itu lihat 1 minggu terakhir, dilihat di sana. Mana yang kelihatan gemuk di situ nanti kira-kira. Nah, sekarang lihat yang kemarin. Yang kemarin yang gemuk ini kisarannya adalah sekitar 2022. Maka ini nanti ketika menjelang atau mendekati area 2000-an ya nanti berpotensi untuk ditolak atau setidaknya koreksi dulu. Ya, dan nanti di angka 2000 sekian itu pasti akan ada penolakan. Di H1 nanti pasti muncul di sana mulai ada penolakan seperti ini. Ya, selalu ada peluang sama. Ini sama. Jadi ada peluang sinyal pertama keluar di sana. Ini berada di atas. Ada sinyal pertama, kemudian sinyal yang kedua, sinyal wujud. Artinya yang di awal tadi baru sinyal, sekarang wujud sudah. Maka sama kita bisa entry-nya di sini, sell di sana. Nah, targetnya juga berbeda kalau di GBP GBP JPY ya. Pound sterling dengan Jepang yen itu berbeda. Ya, jangan 100 tapi di bawahnya. Ya 60 sampai 80, 60, 90 boleh. Coba kita lihat. Nah, ini tetap ada 350. Oke, ini adalah ring dari pasangan XAU kemudian dan pasangan besar lainnya. Berikutnya kita masuk di karakter emas yang kedua. Karakter emas yang kedua ini emas mempunyai volatilitas yang tinggi. Tadi sudah kita singgung ya, punya volatilitas, punya pergerakan yang tinggi di sana. Bahkan ini bisa bergerak panjang, misalkan ya, bisa bergerak panjang tanpa terkoreksi terlebih dahulu. Ya, mungkin teman-teman terkadang bingung, ini ada apa, ada berita, ada apa. Sudah tidak usah pusing, emas memang begitu. Ya, ini bahkan dari kondisi yang pelan begini, tiba-tiba juga bisa berubah menjadi buyer yang kuat di sana. Ya, ini namanya punya volatilitas yang tinggi. Dia bisa bergerak naik tanpa terkoreksi atas bawahnya. Bahkan di bawahmu tanpa harus turun. Ya. Dia bisa bergerak sangat panjang sekali tanpa terkoreksi. Karena itu harus paham. Ya, jangan khawatir teman-teman kalau kita paham dengan teknik candlestick, dengan teknik price action, selalu ada petunjuk di sana. Kita sudah sampaikan di awal, selalu ada petunjuk. Kecuali news besar, itu baru nanti dia bergerak flash. Selain itu kita bisa membaca pergerakan demi pergerakan. Ya, yang paling penting sifatnya begitu. Dia punya pergerakan yang tinggi. Terkadang begitu. Terkadang kondisi pertama itu begini. Nah, ini seolah-olah tidak bergerak. Habis itu pung naik lagi. Ini lagi pung kembali lagi ke sini. Nah, ini bersentuh. Ini naik nanti menyentuh yang sebelah kiri lagi. Begitu seterusnya. Selalu ada petunjuk ketika kita jeli melihatnya.
Oke, contoh begini. Saya akan contohkan. Bergerak sekuat apapun, selain ada news besar, akan kelihatan di sana. Ya, contoh misalkan mau bergerak yang panjang yang seperti apa. Kita lihat yang panjang sekalipun, selalu ada petunjuk di sana. Nah, ini mau bergerak panjang sekalipun, selalu ada petunjuk di sana. Petunjuknya apa? Baca price action, baca pergerakan dari harga sebelumnya. Ya, perhatikan naik turun begini. Ini turun naik, kemudian turun di area support. Pertama harus tahu dulu, ini naik turun batasi area support di sana. Dari kecenderungan kelihatan dia turun. Silakan cari market yang betul-betul panjang, nanti saya jelaskan. Ya, tanggal berapa cari, nanti saya jelaskan di mana petunjuknya. Selalu ada petunjuk, asalkan kita jeli. Oke, jadi ada batasan di sana. Kemudian setelah ini bagaimana? Oh, ternyata mulai breakout. Nah, mulai breakout nanti berarti harus dilihat sebelah kiri lagi. Nah, sebelah kiri itu harus dilihat apakah ada. Nah, ternyata di sini ada namanya support kuat lagi. Ada support kuat lagi. Kalau support ini masih ditembus, maka support berikutnya, tetapi jangan lupakan dengan ring yang tadi sudah saya sampaikan. Nah, di sini juga ada yang namanya support kuat. Ketika tiga support panjang sudah ditembus, sudah di breakout, maka hati-hati di sana. Hitung ringnya, kalau sudah memenuhi syarat bahkan lebih, maka fokus kita adalah pembalikan atau jangan ikuti dulu walaupun dia breakout. Karena ini sangat membahayakan, kondisi seperti ini berpeluang untuk mantul lagi nanti. Walaupun ini bisa menjadi sinyal pembalikan arah atau reversal dari tren naik, berubah permanen menjadi tren turun. Tergantung nanti bagaimana candle-candle terbentuk selanjutnya. Perhatikan, nah mulai dari sini memang masih ada turun di area support ini, tetapi ringnya sudah terpenuhi, di situ kembali lagi. Kembalinya juga sampai di mana? Ya tentu seperti kemarin saya ajarkan, akan berusaha menyentuh titik tertinggi yang pernah dia capai. Di sini ada titik tertingginya, perhatikan. Nah, ternyata mendekati, tidak sampai. Kalau pergerakan awal kita jangan terlalu jauh, kita mungkin bisa pertama dulu di sini. Nah, di sini adalah ada penolakan di sana. Ya, bertahap caranya. Oke, selanjutnya karakter yang ketiga, ya, karakter emas yang ketiga yang teman-teman juga harus pahami. Emas ini selalu ya setia dengan support dan resisten. Sehingga teman-teman harus betul-betul memahami area support, area resisten. Di area support dan resisten ketika nanti terjadi breakout, dia cenderung akan lebih kuat. Sebaliknya ketika di area support resisten tidak di breakout, maka dia bisa sideways dulu. Kemudian ada breakout lagi, nanti akan makin kuat lagi. Ya, teman-teman paling penting belajar untuk mencari menentukan support dan resisten. Ini butuh waktu. Kenapa kita tidak menggunakan support dan resisten yang ada di indikator? Ya, karena itu baku dan jaraknya jauh. Sementara yang kita butuhkan adalah dinamis atau fleksibel. Tujuannya untuk apa? Untuk menemukan indikasi-indikasi yang nanti berpotensi untuk kita entry di sana. Sekali lagi, untuk menemukan indikasi yang kira-kira nanti berpotensi untuk kita entry di sana. Kalau kita melihat dan menggunakan indikator, maka dia jauh nanti. Sementara pergerakan terus terjadi dan itu kita gunakan untuk support dan resisten yang dinamis. Ya, bisa saja mungkin pertama supportnya jauh, mungkin di sini. Tetapi ketika sudah mulai terbentuk ekor yang panjang dan di area di situ dia
tidak bisa breakout, ditolak, maka ini menjadi support terdekat. Di area di situ nanti kalau mantul kemudian mulai warna hijau, maka di situ menjadi titik awal akan kembali ke atas. Sebaliknya, kemudian di area ini nanti ketika breakout di bawah, maka berpeluang untuk lanjut. Artinya ada peluang untuk lanjut di sana. Kita bisa manfaatkan untuk taking profit duluan. Minimal secara dini atau lebih dini kita bisa mengenalinya. Karena peluang itu tentu kita yang nanti mengkombinasi. Setiap saat, setiap waktu ada peluang. Hanya kita menangkapnya seperti apa. Ada yang menangkapnya dengan 3 syarat. Ada yang menangkapnya dari support resisten. Ada yang menangkapnya dari triple candle dan sebagainya. Ada banyak trigger yang kita bisa gunakan. Berikutnya karakter emas yang keempat. Karakter emas yang keempat adalah emas ini mempunyai karakter ganda. Artinya karakter ganda ini membingungkan. Di awal emas ini bergerak kuat, ya, kuat turun. Ya, teman-teman mungkin pernah lihat seperti ini. Pasti di dalam benaknya pasti berpikir, oh ini marubosu, ini penerusan. Ini mau turun ini. Tetapi tanpa terkoreksi sedikit pun, dia bahkan mengembalikan di atasnya lagi. Ini sering muncul seperti ini. Tanpa ada koreksi, tanpa ada rally di sana, dia langsung terus-menerus untuk merangkak sampai pada akhirnya mencapai titik tertingginya. Inilah karakter emas, sulit ditebak. Ya, terkadang bertanya, Pak itu merah, harusnya kan turun. Ya harusnya turun itu kalau nenek moyang kita yang punya modal. Yang punya modal ini tentu orang banyak, orang lain. Ya, sementara kita hanya pemain kecil, hanya ngekor saja. Maka tidak usah terlalu ngeyel, tidak usah terlalu menentang. Kalau marketnya berbalik ya sudah ikuti market yang besar. Karena ini betul-betul digerakkan oleh pasar. Siapa yang menggerakkan pasar? Ya pelaku pasar. Pelaku pasar itu siapa? Paling utama adalah perbankan. Maka di bank-bank selalu ada kurs jual, kurs beli begitu. Pasti setiap bank ada kurs jual, ada kurs beli. Nah, yang paling mendominasi itu bank-bank besar, banknya Amerika, banknya Eropa, banknya Inggris, dan Jepang dan sebagainya itu, HSBC. Termasuk di dalamnya ada spekulan atau pemodal yang tentu punya modal besar yang bisa juga menggerakkan di sana. Ya, terkadang ada yang berpikiran mana bisa harga itu ditentukan oleh candlestick, ya tidak bisa memang. Tapi jangan lupa, candlestick ini hanya sarana, ini hanyalah cerminan. Orang jual beli dikumpulkan begini. Bank mana perhatian terhadap candle? Ya memang bank tidak ngurus begini, tetapi bank yang mau menggerakkan itu pun pasti lihat harga. Ditutup berapa harga kemarin? Ya semua orang begitu. Kalau kita mau dagang, mau jualan, tidak usah banyak-banyak, tidak usah terlalu jauh. Kita mau jualan semangka, ini tidak bisa tiba-tiba dari kita panen langsung menjual ke pasar. Dilihat dulu pasarnya di luar, marketnya berapa per kilonya. Inilah pentingnya harga pasar. Sama dengan perbankan. Perbankan itu walaupun sekelas Bank Amerika itu tidak bisa serta-merta misalnya emas 1.400 tiba-tiba diturunkan jadi 1.200. Hati-hati, ketika jauh dari market tiba-tiba harga murah, maka akan ada spekulan besar, artinya akan ada pemodal besar, akan memborong ini, akan diborong, bisa dihabiskan. Apa yang terjadi ketika diborong? Maka ini bisa menjual dengan harga lebih tinggi.
Sementara yang mau menjual harga jauh dari pasar dengan 1.000 sekian, ini ya laku jualannya tadi, tapi tidak bisa kulakan lagi. Mau kulakan lagi tidak bisa karena harga di luar naik semuanya, tinggi semuanya. Ya jadi jangan berharap bank itu juga seenaknya sendiri membuat harga, tidak. Semuanya mengikuti market, mengikuti harga pasarnya saat itu. Lah kan kalau bank itu hari libur kan, hari tanggal merah kan libur, Sabtu libur, Minggu libur, bahkan hari-hari besar libur. Iya banknya yang libur, tapi pelaku pasar tidak ada yang libur. Market itu tidak pernah libur. Siapa yang menggerakkan? Ya pelaku pasar lain. Siapa itu? Ada money changer, mungkin di bandara, di mana saja kan ada money changer itu. Nah, ketika misalkan ada satu negara yang membutuhkan uang cepat, misalkan seorang importer atau eksportir membutuhkan yang banyak. Saat itu hari libur, apakah harus ke bank? Tidak. Dia ke money changer begitu. Ini apakah ini pelaku? Iya, pelaku pasar juga. Ketika ini diborong, maka otomatis stoknya akan menipis. Stoknya menipis, dia akan belanja lagi ke pelaku yang lain. Ya, ke pelaku yang lain, mungkin money changer yang B misalkan. Karena kalau besar stoknya tidak mungkin ada, pasti kulaan juga sama. Nah, ketika kulaan begini carinya susah, maka harga dinaikkan, harga naik duluan. Tadinya hari Jumat harganya misalkan 1.400, tiba-tiba hari Senin jadi 1.450, maka terkadang ada gap namanya. Ya, ada namanya gap. Kenapa seperti ini? Karena pada dasarnya market tidak pernah berhenti, pelaku pasar tidak pernah berhenti. Yang berhenti adalah pemain besar, bank-bank besar. Sementara pelaku pasar yang lain juga ada yang besar, masih berjalan. Ya, begitu ya. Jadi teman-teman juga biar nanti betul-betul memahami konsep trading ini, bukan hanya kita memahami candlestick, bukan hanya kita memahami indikator, tapi lebih pada permintaan dan penawaran akan jauh lebih mudah kita mengenali. Permintaan dan penawaran itu dicerminkan di candle begini. Ya, kalau ini ada tadi ada yang banyak menjual, kemudian sudah di harga di bawah, tidak ada yang menjual lagi, banyak orang membeli, banyak orang beli. Maka ketika sudah mulai dominan orang membeli, artinya tren kita atau secara umumnya apa yang terjadi di situ, baca. Berarti pasti nanti akan ada buyer kuat di sana. Ya, ini ibaratnya begitu. Jadi kalau kita analogikan biar teman-teman juga memahami konsepnya. Tidak hanya oh ini candle namanya doji, oh ini namanya bearish engulfing. Ya bukan begitu. Price action itu tidak fokus pada pola-pola candle begitu. Itu pun tidak 100% fix dan tidak 100% valid juga begitu. Karena yang paling penting market yang saat itu terjadi yang digambarkan dengan penolakan, kemudian dengan termasuk body yang besar, itu adalah bagian dari kumpulan terjadinya transaksi itu sendiri. Oke, berikutnya sambung ke nomor 4. Karakter emas yang keempat. Yang kelima ya. Karakter emas yang kelima tadi saya sebutkan, saya sudah singgung, indikator paling akurat adalah price action itu sendiri. Jadi saya juga pengen tekankan sama teman-teman bahwa price action itu bukan pola-pola candle saja. Jadi salah kaprah kalau teman-teman mau memahami price action itu pola candle seperti doji, kemudian ada bearish engulfing, ada twister top, twister bottom, itu ya memang bagiannya, tapi bukan itu saja. Price action itu pergerakan demi pergerakan, itulah namanya price action. Termasuk pola-pola yang terjadi di sana. Nah, seperti ini. Kemudian ada nanti pola naik, kemudian ada sideways, ada naik lagi, sideways, turun lagi. Ini bagian
keseluruhan dari price action, bukan hanya pola-pola candle begini. Saya terkadang eh, juga agak prihatin dengan pemahaman banyak orang, karena dianggap price action ini pola-pola candle yang sudah kita bagi bareng-bareng itu. Ada doji, kalau doji nanti berlawanan. Oh, doji itu kalau nanti diikuti bearish engulfing belum tentu nanti berbalik. Memang belum tentu, karena banyak aspek yang harus kita perhatikan. Ada support resisten, ada ring, ada area supply demand dan sebagainya. Kalau kita berpaku dan berpedoman pada begini, ya nanti keseret. Sudah saya sebutkan, sudah saya sampaikan, ketika berada di puncak harus dilihat di sana ringnya bagaimana, kemudian support resistnya bagaimana. Kenapa penting? Ada kekuatan harian, ada pergerakan kekuatan. Saya selalu analogikan dengan pedagang yang gampang kita lihat, pedagang bakso. Kalau pedagang bakso satu hari kekuatannya adalah 5 kilo, 5 kilo daging, ya, kekuatan ini tentu berkaitan dengan daya beli dari pelanggannya. Kalau 5 kilo kita kadang sisa. Satu hari 5 kilo, satu hari 5 kilo. Memang kadang habis, kadang sisa, kadang habis, kadang sisa. Maka ketika 5 kilo itu kekuatan kita, kita tidak bisa tiba-tiba naikkan jadi 10 kilo. Apa yang terjadi ketika naik? Dagangan kita tidak laku. Karena itu di tiap market ada kekuatan di sana. Ada ring yang sudah ada di sana. Termasuk di pergerakan candlestick begitu. Pergerakan di setiap pasangan.